Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad man falaqatil anwaru illa bidatih. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen, yang kami hormati Kaur TU, dan juga yang kami hormati segenap waka, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan juga karyawan karyawati yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen yang berbahagia dan yang kami banggakan, dan juga segenap wali siswa yang kami hormati, yang berbahagia dan yang kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita semuanya sampai saat ini masih tetap terlimpah berbagai nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga tidak kalah penting nikmat sehat jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum mereda. Mudah-mudahan doa kita, ikhtiar kita lahir dan batin, negara kita, bangsa kita, masyarakat kita, keluarga kita terhindar dari COVID-19, dan yang terjangkit mudah-mudahan diberi kesabaran, diberi ketabahan, dan akan segera disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu minad dunya hattal akhirah. Mudah-mudahan kita semuanya umat Islam yang senantiasa berusaha untuk melaksanakan, mengikuti jejak-jejak beliau, sunnah-sunnah beliau, dijadikan tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatnya atau pertolongannya, baik dikala kita masih berada di alam fana ini, di alam dunia ini, apalagi nanti di yaumul qiyamah, yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen yang sekarang mungkin sedang berada di rumah atau di tempat-tempat tertentu yang nyaman mengikuti matsama atau masa ta'aruf siswa madrasah. Ini sebuah istilah baru. Mungkin pada waktu di SD belum pernah mendengar ada istilah masa ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan atau pengenalan. Ya, pengenalan siswa terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen. Tentunya nanti anakku semuanya akan melihat kondisi dan situasi yang berbeda, di mana pada waktu itu di sekolah dasar mungkin belum mengenal istilah-istilah
atau nama-nama yang nanti akan ketemu, melihat dan mendengar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen. Untuk itu, pada kesempatan yang bahagia ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan organisasi yang berada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen. Yang pertama, Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen dipimpin oleh kepala madrasah. Pada waktu di SD mungkin istilahnya disebut dengan kepala sekolah atau kepala sekolah dasar. Nah, di Madrasah Tsanawiyah ini dipimpin oleh seorang kepala madrasah. Dan kepala madrasah tentunya tidak bisa bekerja sendiri karena tugasnya yang begitu banyak dan begitu berat. Ini dibantu oleh beberapa organisasi ataupun waka-waka ataupun kepala-kepala yang lain yang merupakan bawahan daripada kepala madrasah. Seorang kepala madrasah ini kedudukannya adalah sebagai edukator. Itu yang pertama. Kemudian juga seorang kepala madrasah sekaligus sebagai manajer dan juga sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai leader, sebagai inovator, dan juga sekaligus sebagai motivator. Kepala madrasah dalam hal ini sebagai edukator, sebagai pembimbing dari seluruh keluarga besar madrasah, membimbing bapak ibu guru, membimbing karyawan, karyawati, membimbing siswa, dan juga membimbing staf. Ini diantaranya tugas dari kepala madrasah yang pertama. Kemudian yang kedua, kepala madrasah itu sebagai manajer, sebagai pengelola. Ini tugasnya di sini begitu banyak. Tentunya karena beliau seorang sehingga butuh pembantu-pembantu yang membantu tugas-tugas beliau. Menyusun program, menyusun personal dalam organisasi sekolah atau madrasah, menggerakkan staf guru dan karyawan, kemudian mengoptimalkan sumber daya madrasah. Kemudian berikutnya, kepala madrasah sebagai administrator, itu mengelola administrasi terhadap kegiatan-kegiatan yang berada di madrasah. Administrasi KBM, ada bimbingan dan konseling untuk PK, administrasi kesiswaan, administrasi ketenagaan, dan juga administrasi keuangan, administrasi sarpras. Dalam ini juga nanti akan dibantu oleh para waka atau wakil kepala madrasah dalam beliau menjalankan tugas-tugasnya. Kemudian kepala madrasah juga sebagai supervisor, itu menyusun program supervisi, kemudian melaksanakan program supervisi, kemudian menggunakan hasil supervisi. Dilanjutkan, kepala madrasah itu sebagai leader atau pemimpin. Seorang kepala madrasah ini mempunyai visi dan memahami misi madrasah. Kemudian juga mempunyai kemampuan berkomunikasi, kemudian juga memahami kondisi anak buah, dan juga memiliki kepribadian yang kuat. Kemudian kepala madrasah juga sebagai inovator, sebagai penggagas, melakukan pembaharuan atau seorang mujaddid di dalam madrasah ini. Kemudian kepala madrasah tidak kalah penting juga sebagai motivator, mampu memberikan dorongan kepada seluruh keluarga besar madrasah, baik itu tata usahanya,
waka-wakanya, dewan guru dan segenap karyawatinya. Anakku semuanya yang kami banggakan dan yang berbahagia, dengan tugas dan tanggung jawab kepala madrasah yang begitu besar dan juga begitu berat, maka dibantu oleh pembantu-pembantu beliau. Yang pertama adalah bagian tata usaha yang dipimpin oleh seorang kepala urusan tata usaha atau KUR TU. Kalau di SD tentunya ini belum ada. Nanti anak-anakku semuanya, adik-adik mengenal ya, kantor TU itu ada tersendiri. Begitu adik-adik nanti masuk di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5, begitu masuk depan pintu gerbang, di situ ada bangunan yang paling depan menghadap ke utara, itu yang paling barat atau yang sebelah barat, ini adalah ruang TU. Kemudian di sampingnya, sebelah kanannya, sebelah timurnya, ini adalah ruang kepala madrasah. Hal-hal yang terkait dengan administrasi, baik itu masalah administrasi, keuangan, kemudian surat menyurat, ini nanti kepala madrasah dibantu oleh staf tata usaha yang dipimpin oleh seorang kepala urusan tata usaha. Kemudian kepala madrasah dibantu oleh yang pertama oleh waka kurikulum. Hal-hal yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar dan juga terkait dengan administrasi mengajar. Ini nanti waka atau wakil kepala madrasah ini banyak membantu di situ agar nanti kegiatan belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen akan bisa berjalan dengan baik. Apa yang dituju, apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi visi misi dari madrasah akan bisa tercapai. Ini sekilas ya tugas-tugas dari waka kurikulum. Tentunya kalau kami sampaikan ini banyak sekali. Kemudian yang kedua, kepala madrasah dibantu oleh waka kesiswaan. Nah, ini dalam hal ini wakil kepala bidang kesiswaan membantu kepala madrasah terkait dengan berbagai kegiatan kesiswaan. Pada waktu di SD mungkin kegiatan-kegiatan kesiswaan belum begitu banyak seperti di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen. Tentunya nanti pada saatnya kita bisa belajar tatap muka. Anakku semuanya bisa memilih mana-mana kegiatan baik yang berupa ekstrakurikuler maupun yang lain. Ini banyak sekali. Ada pencak silat, ada drum band, ada hadroh, udah ada ekstra komputer. Kalau tidak salah itu lebih dari 10 kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen. Kemudian berikutnya, kepala madrasah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh waka atau wakil kepala bidang sarpras atau sarana dan prasarana. Kalau kita bicara tentang sarana atau prasarana, ini tentunya banyak melihat atau banyak kita dapati kebutuhan-kebutuhan yang bersifat fisik, baik itu yang dibutuhkan oleh bapak, ibu guru atau dibutuhkan oleh madrasah, dan juga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh para siswa. Ada gedung, kebersihan gedung, kemudian juga perawatan gedung, kemudian kebutuhan tanah, termasuk di dalamnya ada meja, kursi, ada juga kebutuhan-kebutuhan atau sarana prasarana yang menunjang kepada pembelajaran. Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen atau MTSN 5 Kebumen, di setiap ruangan atau di setiap ruang kelas sudah ada sarana pembelajaran, ada LCD dan juga sarana-sarana yang lain yang begitu lengkap. Insya Allah nanti pada saatnya
anak-anakku semuanya hadir dari madrasah akan bisa melihat secara langsung sarana dan prasarana yang begitu lengkap dan juga menarik, insya Allah. Di sana ada lab komputer, ada 3 ruangan, ada lab IPA, dan juga perpustakaan atau ruang perpustakaan yang begitu menurut kami cukup bagus, cukup menarik, sehingga nanti anak-anakku semuanya, adik-adik bisa merasakan nyaman, betah untuk membaca buku di ruang perpustakaan. Kemudian yang berikutnya yaitu Wakil Kepala Bidang Humas atau Hubungan Kemasyarakatan. Dalam hal ini Wakahumas membantu kepala madrasah dalam bidang menghubungkan atau memberikan penjelasan atau keterangan, memberikan sosialisasi yang pertama kepada warga masyarakat, kepada wali murid, dan juga kepada segenap keluarga madrasah, baik bapak ibu guru, para karyawan, karyawati, maupun kepada para siswa maupun para siswi. Dan juga Wakahumas sebagai narah hubung dari sebuah organisasi di madrasah itu yang namanya Komite Madrasah, agar bagaimana Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Kebumen itu betul-betul menjadi milik umat, menjadi milik masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Klirong dan sekitarnya. Dan juga nanti Komite Madrasah dalam hal ini akan menjadi perantara madrasah. Dalam madrasah itu memberikan atau membuat kebijakan-kebijakan yang akan disampaikan kepada wali siswa atau wali murid, khususnya dalam hal-hal yang bersifat materi atau keuangan. Nanti komite itu memposisikan berada di tengah-tengah. Yang pertama itu membantu madrasah, kemudian yang kedua jajaran komite atau organisasi komite itu juga membantu wali siswa. Demikian anak-anakku semuanya kelas 7 yang kami banggakan dan yang berbahagia. Kami berpesan kepada anak-anakku dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus tetap menjaga imun, menjaga kesehatan, baik sehat lahir maupun sehat batin. Perintah agama menghindar atau menolak dari bahaya itu supaya didahulukan dibanding dengan mengambil manfaat. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Hifdzun nafas muqaddamun ala hifdzud din. Pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini adalah lebih baik dan harus diutamakan dibanding dengan kita belajar tatap muka atau berkumpul di madrasah seperti dulu. Karena apa? Dengan berkumpul, dengan bertemu banyak teman di sini, ini banyak potensi kita akan terkena virus corona. Untuk itu kita harus tetap semangat, warga madrasah, para santri, orang-orang Islam harus menjadi garda terdepan, harus menjadi suri tauladan, harus menjadi uswatun hasanah bagi masyarakat di dalam memotong mata rantai penyebaran virus corona ini. Kita tetap harus prokes, harus jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, dan yang lain-lain demi kesehatan kita dan kesehatan keluarga kita dan juga kesehatan masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu terhindar dari virus corona atau virus COVID-19. Ada kurang
khilaf dari awal sampai akhir. Tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.